Pasukan mujahidin di Gaza itu Bapak Ibu, itu jumlahnya nggak lebih dari 40.000. Melawan tentara Israel yang turun ke medan perang darat itu lebih dari 200.000, ditambah dengan pasukan-pasukan tentara bayaran. Saya akan sebutkan di sini, Israel itu menyewa tentara-tentara private dari berbagai dunia, yang istilahnya itu namanya private military company. Jadi perusahaan dia menyediakan tentara bayaran. Itu biasa di negara barat, karena memang mereka ini negara suka perang. Mereka produksi senjata, mereka bikin konflik, mereka bikin peperangan di seluruh dunia. Supaya apa? Mereka beli senjatanya kepada mereka. Nah saudara dirahmati Allah, sekarang ini sudah ada berapa? 4.000 tentara bayaran yang berkewarganegaraan Prancis dan Israel. Ganda mereka kewarganegaraannya. Ada lagi dari Inggris ada 3.142, dari Amerika Serikat ada 2.584, dari Jerman ada 2.051 tentara bayaran. Nah, dari India juga ada 1.720, dari Italia 16.653, Ethiopia yang ada di Afrika mengirimkan tentara bayaran 1.580, dari Sudan Selatan ada yang terlibat 1.462, dari Ukraina, ini Ukraina ya, yang dihajar sama Om Putin ya oleh Rusia, dia kirim juga itu tentara bayaran, ada 1.158, ada lagi dari Salvador, ada dari Honduras, ada dari Argentina, ada dari Kanada, ada dari Irak Utara, dan ternyata ada juga tentara bayaran dari tetangga kita negara ASEAN, yaitu dari Thailand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, taufik dan hidayahnya, nikmat iman dan Islam, nikmat kita dapat bersilaturahim, berkumpul di Masjid Raya Aceh Sepakat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengurus Yayasan Masjid Raya Aceh Sepakat yang telah bersama-sama berkomitmen untuk menerima dan menyambut kunjungan guru kita, ulama kita dari Palestina,
dalam rangka safari dakwah di Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai amal soleh bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua jamaah Masjid Raya Aceh Sepakat. Yang saya hormati Ketua Umum beserta seluruh jajaran DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara. Yang saya hormati seluruh kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah yang besar tidak disebutkan gelar, tapi bukan berarti yang kecil juga kita lupakan, semuanya insya Allah mendapatkan berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kajian kita pada malam hari ini saya ingin bagi menjadi dua bagian. Kalau tadi sudah disampaikan kondisi bagaimana internal Palestina, bagaimana kondisi statistik, keadaan, penderitaan dan pengorbanan saudara kita di Palestina, di jalur Gaza, maka saya ingin menguatkan hubungan emosional kita, hubungan akidah kita dengan bumi Palestina dan Masjidil Aqsa. Tidak benar kalau ada yang mengatakan cukup Anda menjadi manusia untuk peduli Palestina, tidak harus Anda peduli Palestina menjadi muslim. Itu hanya cocok buat orang-orang kafir, buat orang-orang di luar Islam, buat saudara kita sesama umat manusia, betul. Tapi kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah, ketika kita menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ketika kita beriman dengan rukun iman yang 6, kemudian melaksanakan rukun Islam yang 5, maka setiap syahadat kita, setiap rukun iman dan rukun Islam yang kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu menuntut dan meniscayakan kita untuk membela Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Kenapa? Yang pertama, apa hubungan umat Islam dengan bumi Palestina? Kenapa kita jauh-jauh di Sumatera Utara, di Surabaya, di Bandung, di Jogja, di Makassar, kemarin saya baru dari Makassar, di Pulau Madura, Pulau Garam, seluruh pelosok tanah air kita, bahkan hampir di seluruh dunia, tiap hari tidak berhenti mereka menyuarakan pembelaannya kepada rakyat Palestina untuk merebut kemerdekaannya. Kenapa kita umat Islam merasa terpanggil? Karena hubungan kita umat Islam dengan bumi Palestina ini adalah hubungan akidah. Saudara tidak akan pernah bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu sebagai tiang agama, sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kata Nabi, sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama itu. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama itu. Kita nggak akan pernah bisa sholat 5 waktu kalau perintah kewajiban sholat itu tidak diturunkan, tidak disampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu kejadiannya di mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa.
Nabi datang ke Masjidil Aqsa atas perintah Allah, dikawal oleh malaikat Jibril, naik kendaraan khusus yang namanya Burak. Burak itu ditambatkan oleh Jibril di tembok yang ada di sisi barat Masjidil Aqsa itu. Untuk apa? Nabi SAW mengimami sholat 2 rakaat, di mana makmumnya adalah para nabi dan rasul yang jumlahnya ada berapa? 214.000 nabi dan rasul. Di antaranya 313 rasul, 25 di antaranya yang kita kenal nama dan perjuangannya sebagaimana termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini hubungan kita dengan Masjidil Aqsa, hubungan kita dengan Baitul Maqdis, hubungan kita dengan bumi Palestina. Tidak ada sholat 5 waktu kalau tidak ada Isra Mi'raj. Tidak ada kita dapat mengenal ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam kalau tidak ada bumi Palestina. Maka itu bagi kita umat Islam, persoalan yang menimpa saudara-saudara kita yang berjuang di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis, ini adalah perjuangan yang sangat suci, perjuangan yang sangat patut dan wajib untuk kita dukung mereka semuanya. Untuk apa kita merayakan, memperingati Isra Mi'raj setiap tahun? Untuk apa kita baca riwayat Nabi perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan ada ayatnya dimaktubkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Untuk apa para ulama membuat riwayat Isra Mi'raj, disebutkan bagaimana Mi'raj dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Untuk apa semua itu? Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra dan surat An-Najm, untuk mengikat hati kita semuanya umat Islam agar hati kita tertambat dengan Masjidil Aqsa. Jadi status Masjidil Aqsa itu tidak kalah suci, tidak kalah mulia dari Masjidil Haram. Makanya disatukan dalam satu ayat, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kedua, kita sebagai umat Islam tentu kita beriman kepada Al-Quranul Karim, betul. Kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang Allah utus kepada manusia, betul. Kita beriman kepada para malaikat, betul. Kita beriman kepada qada dan qadar serta hari kiamat. Itu semua terkait dengan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena dari 25 nabi dan rasul yang kita imani, kita yakini sebagai akidah rukun iman di dalam Al-Quran, 17 nabi mereka adalah para nabi dan rasul yang pernah tinggal, bahkan ada yang lahir, besar, berdakwah, membangun keluarga di mana? Di Baitul Maqdis. Nabi Adam itu terikat dengan Baitul Maqdis. Kenapa? Karena tanah yang Allah ciptakan darinya Nabi Adam sebagai manusia pertama, itu tanah yang diciptakan oleh Allah untuk membuat Nabi Adam ini diambil dari tanah Masjidil Aqsa. Assalamualaikum. Halo, masih hidup? Ya. Ini tahu nggak cerita apa kisah ini? Tahu nggak ini akidah kita ini? Tanah yang ada di Masjidil Aqsa itu adalah tanah penciptaannya Nabi Adam.
Maka Nabi Adam pernah datang ke Masjidil Aqsa itu. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Beliau di mana tinggalnya? Beliau hijrah dari Ur, dari Mesopotamia, dari Babilonia, beliau sampai ke daerah Hebron, Madinatul Khalil. Itulah kota yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana? Di tepi barat, di wilayah Aknafu Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Ishak, kemudian setelah itu Yakub, kemudian setelah itu Yusuf, kemudian siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Semua tinggal di Baitul Maqdis. Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi, dan tentu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan Nabi Syith dan Yusha bin Nun alaihi assalam. Jadi ini banyak nabi yang pernah tinggal di Baitul Maqdis. Makanya dia menjadi kiblat pertama para nabi dan rasul, dan kiblat pertamanya umat Islam ketika kita pertama kali mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ini harus tahu, saudara, ya. Jadi kita membela Palestina, membela Masjidil Aqsa, ini adalah panggilan akidah, bukan hanya panggilan kemanusiaan, bukan hanya panggilan konstitusi bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan, keadilan. Ya, bukan hanya itu, tapi kita memiliki panggilan akidah yang harus kita tunaikan, dan ini adalah PR kita semuanya untuk kita sama-sama mengambil peran dan tanggung jawab untuk sama-sama mendukung perjuangan umat Islam di Palestina dalam rangka membebaskan Baitul Maqdis. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka berikutnya, kenapa kita harus memberikan perhatian kepada Palestina dan Masjidil Aqsa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita jadikan teladan panutan utama, yang kalau saudara datang ke Masjid Nabawi berziarah, sholat di Raudhah, ziarah kita ke makam Rasul, kita berlinang air mata, betul? Ngantri orang untuk bisa sholat di Raudhah, betul? Yang laki-laki jadwalnya, yang perempuan jadwalnya, Masya Allah, ya. Tapi pernahkah kita belajari sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail? Ya, jangan sampai kita cinta kepada Nabi tapi nggak ngerti sejarahnya Nabi SAW, perjuangannya Rasulullah itu seperti apa. Ya, saudara yang dirahmati Allah, Nabi SAW ini memiliki perhatian yang besar kepada Masjidil Aqsa. Ya, kalau kita baca dalam sirahnya Rasulullah, beliau itu setelah memantapkan stabilitas politik di Madinah, setelah mengalahkan koalisi kaum musyrikin Mekah dan Yahudi Madinah dalam perang Ahzab, dikalahkan, mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi menghukum orang-orang Yahudi Madinah yang berkhianat. Maka kemudian Rasulullah ingin apa? Ingin masuk ke Mekah, baterainya habis. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk ke Mekah, mengajak sahabat-sahabatnya untuk umrah, tapi kemudian dihadang, dicegah oleh para pemuka Quraisy Mekah. Kenapa? Karena mereka tidak rela melihat Nabi dan para sahabat yang baru saja menang dalam perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab, datang dengan gagah perkasa masuk ke Masjidil Haram, bisa melaksanakan ibadah umrah. Mereka tidak ingin kedatangan Nabi dan para sahabat justru akan menambah popularitas, menambah hebat citra Rasulullah dan kaum muslimin di kota Makkah.
Maka mereka hadang. Lalu terjadilah peristiwa perjanjian atau perdamaian Hudaybiyah, yang saudara tahu bagaimana cerita perdamaian itu. Maka setelah perjanjian damai Hudaybiyah itu berjalan selama 3 tahun atau 2 tahun sebelum penaklukan kota Makkah, Nabi SAW melakukan langkah-langkah konkret untuk apa? Untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jadi kalau ditanya, ya, misalnya nih, Bapak Ibu Saudara ditanya, siapa pahlawan pertama yang membebaskan Baitul Maqdis, yang membebaskan Masjidil Aqsa? Maka kita menjawab dengan tegas bahwa pahlawan pertama yang membebaskan Masjidil Aqsa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah arsitek, insinyur pertama yang merancang langkah-langkah pembebasan Masjidil Aqsa. Beliaulah yang meletakkan dasar-dasar pondasi ilmu yang berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala agar umat Islam mengerahkan segenap perhatiannya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena waktu Nabi Isra dan Mi'raj, ketika masih berada di kota Makkah, mendapatkan perintah salat 5 waktu, Masjidil Aqsa itu masih berada di bawah penjajahan kerajaan atau kekaisaran Romawi yang beragama apa? Kristen atau Katolik. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka Nabi yang mendapatkan mandat dari Allah, mendapatkan amanah, estafet amanah dari para nabi dan rasul yang pernah hidup, tinggal, berdakwah dan mati di Baitul Maqdis untuk menjaga dan merawat dan memuliakan Masjidil Aqsa ini. Beliau mulai saat itu bertekad untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kapan beliau meletakkan dasar-dasar pondasinya? Sejak awal turunnya surat Al-Isra di kota Makkah, dilanjutkan di periode Madinah setelah Sulhul Hudaybiyah ditandatangani, ditekan oleh baginda Rasul. Nabi SAW telah merancang langkah-langkah konkret untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Bagaimana? Seperti dicatat oleh para ahli sejarah, ahli sirah. Yang pertama, Rasulullah mengirimkan surat dakwah kepada Kaisar Romawi, yaitu Heraklius, mengajak, mendakwahkan Kaisar Heraklius untuk masuk Islam. Kenapa? Karena Kaisar Romawi ini yang berkuasa, dia yang menguasai wilayah bumi Palestina dan Masjidil Aqsa pada saat itu. Maka kalau Kaisar Romawi ini masuk Islam, menerima ajakan Nabi untuk masuk Islam, maka wilayah Masjidil Aqsa akan lebih mudah kembali ke pangkuan umat Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, Nabi itu merancang bagaimana supaya umat Islam, pasukan-pasukan Islam ini bisa dengan mudah merebut Baitul Maqdis. Itu beliau merancang sebuah perjanjian damai, perjanjian politik, fakta pertahanan dengan rakyat Ailah. Ailah ini adalah kota pelabuhan di Laut Merah yang sekarang berada di bawah negara Yordania. Nah, sekarang namanya Selat Aqabah. Itu ada pelabuhan di Laut Merah. Nabi membuat perjanjian kerjasama. Untuk apa? Mendukung logistik. Kalau ada pasukan umat Islam yang datang ke negeri Syam, ke bumi Palestina untuk merebut Baitul Maqdis, maka penduduk Ailah inilah yang akan memberikan bantuan logistik bagi pasukan kaum muslimin. Subhanallah, cerdasnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini arsiteknya Rasulullah itu. Kalau kita baru tahu yang membebaskan Baitul Maqdis adalah Umar bin Khattab, itu keliru. Beliau itu
memetik hasil, bukan yang menanam, bukan yang merancang, bukan yang mempersiapkan landasan untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Ada lagi umat Islam, ya, kalau ngaji ngantuk tidur, taunya apa? Yang membebaskan Masjidil Aqsa perancangnya adalah Salahuddin Ayyubi. Itu telat lahir namanya ente. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi tahun berapa? Umar bin Khattab tahun berapa? Rasulullah tahun berapa? Ya. Walaupun sama-sama mereka adalah pembebas Baitul Maqdis, kalau Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis dari tentara salib, penjajahan asing, pasukan salib, Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi, diserahkan kuncinya oleh Uskup Soporinus, maka yang merancang pertama kali pembebasan Masjidil Aqsa, yang membuat langkah-langkah strategis pondasinya itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini langkah yang cerdas, saudara. Yang ketiga, Nabi SAW ketika selesai dari perang Tabuk, beliau memberikan sebidang tanah garapan. Ya, kalau di Sumut ini apa namanya? Tanah ulayat, tanah garapan, ya kan? Kalau ada bolehlah berapa hektar gitu digarap oleh Fahmi Salim, ya, buat kita bikin pesantren. Nah, Rasulullah setelah perang Tabuk mengirimkan pasukan untuk menghadapi Romawi, beliau memberikan lahan garapan sebagai redistribusi lahan, yaitu sebuah wilayah, kota dan desa-desa yang ada di Palestina, yang sekarang itu adalah kota Al-Khalil atau Hebron dan Beit Ainun. Kepada siapa? Kepada seorang sahabat, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini dulu agamanya Kristen, kemudian dia jadi mu'allaf, masuk Islam. Dia mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang Kristen Romawi di negeri Syam, di Palestina. Maka beliau diberikan tanah garapan di Hebron, yang menjadi wilayah tepi barat sekarang di negara Palestina, itu diberikan kepada Tamim bin Aus Ad-Dari. Untuk apa? Agar para sahabat ini berlomba-lomba, ya, berjihad di jalan Allah untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah pemberian lahan dari Rasulullah dan para khalifah sesudahnya. Ini cara yang sangat cerdas. Nah, yang keempat ini menarik, saudara yang dirahmati Allah. Rasulullah sebagai arsitek pembebasan Baitul Maqdis, beliau mengirimkan ekspedisi militer. Umat Islam pada masa beliau hidup itu beliau mempersiapkan perang Mu'tah dan perang Tabuk serta pasukan Usamah bin Zaid. Ya, apa itu perang Mu'tah? Terjadi pada tahun 8 Hijriah, ya, sesaat setelah penaklukan kota Makkah. Beliau persiapkan perang Mu'tah, di mana 3 orang sahabat Nabi yang hebat-hebat gugur dalam pertempuran itu, yaitu Abdullah bin Rawahah, kemudian Zaid bin Harithah, dan satu lagi Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. 30.000 pasukan umat Islam melawan 200.000 pasukan Romawi. Nah, kalian pikir aja itu, kira-kira 30.000 ini bisa mengalahkan 200.000 apa enggak itu? Tapi hebatnya, inilah yang dicontoh oleh pasukan-pasukan mujahidin di Gaza. Pasukan mujahidin di Gaza itu, Bapak Ibu, itu jumlahnya enggak lebih dari 40.000 melawan tentara Israel yang turun ke medan perang darat itu lebih dari 200.000, ditambah dengan pasukan-pasukan tentara bayaran. Saya akan sebutkan di sini, Israel itu menyewa tentara-tentara private dari berbagai dunia, yang istilahnya itu namanya private military company. Jadi perusahaan dia menyediakan tentara bayaran. Itu biasa di negara barat, karena memang mereka ini negara suka perang. Mereka produksi senjata, mereka bikin konflik,
mereka bikin peperangan di seluruh dunia supaya apa? Mereka beli senjatanya kepada mereka. Ya. Nah, saudara dirahmati Allah, sekarang ini sudah ada berapa? 4.000 tentara bayaran yang berkewarganegaraan Prancis dan Israel. Ganda mereka kewarganegaraannya. Ada lagi dari Inggris ada 3.142. Dari Amerika Serikat ada 2.584. Dari Jerman ada 2.051 tentara bayaran. Nah, dari India juga ada 1.720. Dari Italia 16.153. Ethiopia yang ada di Afrika mengirimkan tentara bayaran 1.580. Dari Sudan Selatan ada yang terlibat 1.462. Dari Ukraina, ini Ukraina ya, yang dihajar sama Om Putin ya oleh Rusia, dia kirim juga itu tentara bayaran. Ada 1.158. Ada lagi dari Salvador, ada dari Honduras, ada dari Argentina, ada dari Kanada, ada dari Irak Utara, dan ternyata ada juga tentara bayaran dari tetangga kita, negara ASEAN, yaitu dari Thailand. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana orang-orang kafir ini bersatu. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din. Mereka saling membantu, saling mendukung, saling melindungi, meskipun dengan bayaran ya, dengan harga yang mahal. Mereka cari uangnya, mereka dilindungi oleh hukum di negaranya. Tapi coba kalau orang Islam dari seluruh dunia mau berjihad ke Palestina, apa yang terjadi? Hah? Pasti kalian pulang nanti akan dipenjara, pasti pulang kalian nanti disebut teroris, pasti kalian pulang nanti disebut radikal, kalian nanti masuk DPO, daftar pencarian orang. Nauzubillah min dzalik. Tapi orang kafir itu nggak pernah ya menteroriskan, meradikalkan warga negaranya yang ikut berperang membantu Israel. Kenapa umat Rasulullah bisa seperti ini? Kenapa pemimpin negara-negara Islam bisa serusak itu memperlakukan umat Islam, tidak membantu saudaranya? Bahkan kalau ada yang mau bantu, seperti dulu perang 48 antara Arab dan Israel, umat Islam yang mengirimkan tentaranya, rakyatnya yang muslim dari Yaman, dari Arab Saudi, dari Irak, dari Mesir, dari Sudan, dari Libya, dari Syria, dari Yordania, mereka pulang dari perang itu ditangkapi oleh rezim-rezim pemerintahannya. Nah, ini waktu sudah habis. Instagram kau tuh. Nah, tambah lagi, ayo bikin lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang menyedihkan kita umat Islam. Kalau kita mau bersatu, musuh itu apa? Musuh kita ini pandai. Rakyat umat Islam ini tergerak membantu Palestina, siap untuk berkorban untuk Palestina. Tapi musuh-musuh agama Allah, musuh-musuh Islam ini pandai dia pegang lehernya pemimpin-pemimpin negara Islam, disandra dengan berbagai macam kasus. Macam kita aja pemimpin partai disandra ya. Nah, supaya apa? Nah, jangan macam-macam melawan kan ya. Semua pemimpin Arab itu semua dipegang kasusnya oleh Amerika. Dari mana asal usul duitnya? Tahu dia. Dari mana ini mereka bisa seperti itu? Tahu ya. Makanya apa? Mereka nggak bisa bergerak. Mereka malah membantu Amerika dan komplotannya untuk, bahkan ketika kemarin Yaman ya memblokade Laut Merah, melarang atau menangkapi kapal-kapal kargo, kapal-kapal dagang yang membawa barang-barang dari dan ke Israel ya. Ini sebagian negara Arab justru apa? Membangun jalur baru lewat darat. Membangun jalur apa? Jalur darat. Jadi kapal-kapal kargo itu tidak lagi lewat Yaman, lewat Laut Merah,
lalu masuk terusan Suez lalu ke Israel. Tidak. Sekarang kapal-kapal kargo itu bersandarnya, menurunkan muatan barangnya dari seluruh dunia ke Israel, itu di Uni Emirat Arab. Lewat jalan darat dari Uni Emirat Arab masuk ke Arab Saudi, masuk sampai ke Yordania, lalu menyeberanglah ke tepi barat, masuk ke Tel Aviv. Luar biasa, saudara. Sampai begitu negara-negara Islam mau dia membantu musuh kita, Zionis Israel. Kenapa? Karena tidak lagi kita memiliki kemandirian, tidak lagi kita memiliki independensi politik, kemerdekaan politik, ya. Maka itu tadi Dr. Ahed sudah diskusi dengan banyak tokoh, banyak kalangan, apakah itu masyarakat sipil, NGO maupun partai-partai politik, bagaimana supaya Indonesia ini bersama Malaysia yang menguasai jalur Selat Malaka, pelayaran dunia yang sangat penting. Semua barang ekspor impor melalui laut, pelayaran itu dari Asia menuju Afrika, menuju Timur Tengah, itu pasti lewat jalur Selat Malaka, karena lebih cepat daripada jalur darat, ya, dan bisa membawa banyak sekali kapal kargo bawa, itu banyak sekali barang yang bisa dibawa. Nah, bagaimana rakyat Sumatera Utara bisa berkontribusi bukan hanya dengan doa, bukan hanya dengan donasi, bukan hanya dengan mengecam, bukan hanya dengan demonstrasi, bukan hanya dengan kunut nazilah, tapi kita harus mengambil tindakan nyata mendukung perjuangan Palestina. Dengan bagaimana? Memblokade kapal-kapal yang membawa barang-barang logistik untuk kepentingan Israel yang lewat dari Selat Malaka dan ada bersandar di pelabuhan yang ada di Sumatera Utara ini. Siap? Assalamualaikum. Nah, ini harus sampai pesannya ini, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ya. Jadi kita bukan hanya donasi biasa. Kalau donasi Bapak Ibu kumpulkan se-Sumatera Utara ini sehari terkumpul berapa miliar? Se-Indonesia ini berapa miliar per hari? Nggak sampai 30 miliar. Tapi dalam satu hari yang dihancurkan oleh Israel di jalur Gaza itu harganya lebih dari 100 miliar per hari. Jadi macam mana kau mau beri bantuan uang nggak menutupi kehancuran yang ada terjadi di jalur Gaza? Maka caranya bagaimana? Mencegah agresi militer itu terjadi, segera memaksa Israel untuk menghentikan serangannya, yaitu dengan apa? Ceasefire, dengan gencatan senjata permanen. Itu baru akan berpengaruh dalam perjuangan Palestina, saudara. Dengan cara bagaimana? Kita menekan, kita memotong, kita melemahkan jalur ekonomi yang menopang kehidupan Israel. Siap? Bukan hanya dengan boikot. Kalau boikot nggak makan di McD berapalah harganya, ya kan? Tapi itu penting. Jangan sampai kita tidak boikot. Ngopi di Starbucks, makan McD, KFC, kemudian jangan lagi beli produk sabun mandi, minyak goreng yang diproduksi siapa? Unilever dan lain sebagainya. Sampai air minum, hati-hati, ya, air kemasan hati-hati, jangan sampai kita minum dari perusahaan yang mendukung perusahaan itu di pusatnya yang punya saham di Indonesia ini mendukung Israel. Itu tetap kita lakukan, tapi yang lebih memukul ekonomi Israel yang ditakuti oleh mereka adalah kalau kehidupan ekonomi mereka terancam. Kalau ngelihat rakyat Medan, Sumatera Utara turun demo 10.000, 100.000, 200.000, Israel nggak takut. Turun 2 juta orang di Monas di Jakarta, Israel nggak takut. Tapi itu penting buat memberikan dukungan moral kepada saudara-saudara kita jalur Gaza, bahwa bangsa Indonesia, rakyat Sumatera Utara
berdiri tegak lurus bersama mereka. Itu penting. Tapi Israel nggak reken. Kenapa? Karena mereka tidak takut. Yang mereka takutkan kalau ekonomi mereka terancam, mereka nggak dapat pasokan makanan, minuman dari luar negeri, tidak mendapatkan pasokan senjata dari negara-negara asing. Ini yang sangat mereka khawatirkan. Maka itu harus kita lakukan langkah-langkah yang strategis, insya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, terakhir saya ingin menyampaikan hal yang penting, bahwa selain doa, selain kita berdonasi, selain kita boikot, selain kita jihad media, ya, gunakan media sosial kita untuk mendukung Palestina dan mengecam Israel, ya, membongkar kebobrokan mereka, menyingkap kepalsuan mereka dan pelanggaran HAM mereka. Maka ada satu hal yang penting untuk kita lakukan, yaitu kita harus memiliki ilmu yang benar, paham yang benar tentang Baitul Maqdis. Maka itulah saya bersama tim Baitul Maqdis Institute, kita akan segera menyelenggarakan daurah dan ijazah kitab yang ditulis oleh seorang peneliti, profesor yang sangat luar biasa, meneliti selama 30 tahun tentang Baitul Maqdis dari A sampai Z, dari Al-Quran, Sunnah, sampai dokumen-dokumen politik, dokumen-dokumen sosial yang usianya puluhan tahun. Diteliti semua dokumen-dokumen terkait politik Palestina dan Israel, semua diteliti, sehingga lahirlah kitab yang sangat fenomenal yang judulnya Nazariyat wa Namadziju Baitul Maqdis li Tafsiril Ahdatsil Mu'asirah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Roadmap Nubuwah Pembebasan Baitul Maqdis, karya Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi. Ini yang akan saya jadikan daurah, pertemuan 16 kali. Kenapa? Ini penting. Kata Prof. Al-Awaisi ketika ditanya apa yang diperlukan oleh Palestina, apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, berapa donasi yang harus kita berikan kepada mereka, berapa dukungan yang harus kita berikan, kata Prof. Abdul Fattah ini, sebelum kalian memberikan donasi, sebelum kalian demo, sebelum kalian berdoa, sebelum kalian memboikot produk Israel, kalian harus berikan isi kepala. Isi kepala kalian ini, umat Islam, harus diisi dulu dengan ilmu yang benar. Kalau isi otak kita diisi dengan ilmu yang benar, sebagaimana Rasulullah mengisi otak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doa, donasi, boikot dan demo itu akan memiliki efek yang berlipat-lipat ganda kalau itu semua dilandasi dengan ilmu yang benar tentang Baitul Maqdis. Maka kayak ya, kita mengajak, mengimbau, ayo umat Islam, kita pelajari ilmu tentang Baitul Maqdis, kita pelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kita pelajari bagaimana orang-orang kafir merancang siasat-siasat politik yang sangat rusak dan sangat jahat, konspirasi mereka. Kita pelajari untuk apa? Untuk kita hadirkan makar Allah, rencana Allah yang lebih baik daripada makarnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang terakhir, saya ingin menyampaikan kepada jamaah semua yang hadir secara offline maupun yang online, ya, bahwa kita di Sumatera Utara ini sudah harus ya memberikan arahan tentang bantuan perjuangan Palestina ini harus lebih apa? Sistematis, lebih terstruktur. Ya. Bagaimana kita memiliki hubungan emosi yang lebih kuat dengan Palestina? Saya mengusulkan dan berharap kepada semua elemen umat Islam, ormas Islam, organisasi-organisasi
ya, apakah itu kesukuan kedaerahan yang ada di Sumatera Utara ini, sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren Islam, saya mengusulkan 2 program yang penting untuk kita lakukan bersama. Apa? Yang pertama, anak asuh Palestina. Ya, jadi dukungan kita kepada mereka bukan hanya sekedar beli makanan, beli obat, ya, kemudian beli minuman di sana, beli pakaian musim dingin, tapi untuk mengeratkan dan melanggengkan hubungan emosional kita, kita berharap satu masjid punya 1 anak asuh di Palestina, 1 sekolah punya 1 anak asuh Palestina. Tiap bulan biayanya kita supply, terutama anak-anak yatim. Banyak sekarang anak yatim di Palestina yang kehilangan orang tua, ibu dan bapaknya. Ya, ayo kita gerakkan ini program anak asuh Palestina, anak-anak yatim kita. 1 masjid, bahkan boleh 1 keluarga, ya, mengkafalahi 1 anak yatim Palestina, 1 sekolah 1 anak yatim Palestina, 1 organisasi Aceh Sepakat misalnya 5 anak yatim Palestina. Setiap bulan kita kirimkan uang untuk pendidikannya, untuk makannya, untuk bajunya, untuk seragamnya, untuk sekolahnya, semuanya kita tanggung. Siap? Insya, supaya lebih real, nyata, supaya kita memperhatikan mereka. Oh, kita punya anak di sana, oh, kita punya saudara di sana. Nanti satu saat mereka sudah besar, mereka kita undang ke Medan ini untuk bertemu dengan saudara dan orang tua asuhnya, insya Allah. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Dr. Ahid, berapa banyak masjid yang hancur. Maka ayo kita mengajak setiap DKM, masjid-masjid yang ada di Sumatera Utara ini, terutama yang besar, yang sudah mandiri, yang sudah banyak memiliki aset, ayo 1 masjid sumbang untuk bikin masjid pengganti yang ada di jalur Gaza dan Palestina. Takbir! Masjid Raya Aceh Sepakat punya sister masjid yang ada di jalur Gaza. Amin. Ya Rabbal, nanti saudara boleh namakan Masjid Aceh Sepakat Gaza. Amin ya Rabbal alamin. Masjid apa lagi? Nanti buat, tidak harus besar seperti ini, tidak, mungkin setengahnya atau mungkin seperempatnya, yang penting buat, yang penting real, nyata. Menjadi apa? Fasilitas buat saudara kita di jalur Gaza untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu, bisa mengadakan Jumatan, bisa menjadi tempat halaqah-halaqah tahfizul Quran untuk anak-anak di Gaza, insya Allah. Oh, kalau ini bisa dilakukan, digalang dana dari semua jamaah, diumumkan setiap Jumat, insya Allah kita optimis Masjid Aceh Sepakat ini nanti punya masjid kembarannya yang ada di jalur Gaza, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ya, mari kita tutup, kita pesan kepada saudara kita nanti doa dari Ustadz Jumana. Ayo kita galang donasi kita galang kepedulian kemanusiaan kita, tidak berhenti di sini. Nanti bisa juga menyimpan nomor rekeningnya yang sudah tadi dibagikan, kapan saja, di mana saja, kirimkan bukti transfernya, nanti bisa dikirim melalui WA pengurus pusat Aceh Sepakat, nanti diteruskan berapa yang terkirim dari siapa saja, dari keluarga mana saja, bisa nanti dilaporkan kepada yayasan yang dipimpin oleh Dr. Ahid Abdul Atta. Dari saya terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina. Kalau saya bilang Zionis, hancurkan. Amerika Israel, teroris. Siap? Palestina, Zionis, Amerika Israel, takbir.
Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.